Beberapa laporan keuangan kuartal 4 tahun 2022 sudah mulai dirilis, terutama untuk perbankan besar seperti BCA, Mandiri, dan BNI. Dan hasilnya sangat luar biasa, di mana Bank BCA bisa mencetak laba bersih sebesar 29%, sedangkan Bank Mandiri mencetak laba bersih sebesar 46%, dan Bank BNI bisa mencetak laba sebesar 68%. Di sisi lain, pada tanggal 2 Februari, The Fed kembali mengumumkan kenaikan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin ke level 4,5% sampai 4,75%. Nah, namun hal ini menjadi kabar baik. Mengapa? Karena kenaikan Fed Fund Rate sebesar 25 basis poin sebenarnya sudah diantisipasi oleh pelaku pasar. Dan hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa The Fed sudah mulai menurunkan keagresifannya dalam menaikkan suku bunga seiring dengan turunnya angka inflasi. Dengan membaiknya kondisi ekonomi, akankah IHSG akan mulai bullish juga? Pak Rudi, pada tanggal 2 Februari kemarin, The Fed kembali menaikkan tingkat suku bunga sebesar 25 basis point ke level 4,5 sampai 4,75%. Namun di sisi lain, kita malah melihat bahwa perekonomian di Amerika Serikat membaik, ditandai dengan adanya penurunan pengangguran secara signifikan nih Pak, malah mencetak angka terendah sepanjang sejarah. Nah, pertanyaannya nih Pak, apakah mungkin Fed Fund Rate akan diturunkan pada semester 2 tahun 2023 ini? Pelaku pasar modal secara umum memprediksikan penurunan suku bunga di semester 2 2023 dengan dua dasar ya. Satu, inflasinya semakin rendah sehingga The Fed tidak perlu lagi menaikkan suku bunga, bahkan bisa menurunkan. Kemudian yang kedua, kondisi resesi. Resesi itu apa? Inflasi tinggi bikin penghasilan orang nggak cukup untuk beli ini itu, akhirnya untuk kebutuhan dasar aja. Kemudian suku bunga yang tinggi bikin KPR-nya nggak laku, sehingga tingkat penjualan rumah juga akan menurun. Nah, dari dua argumen itu, yang inflasi sudah sesuai prediksi, di mana memang terus melanjutkan penurunan. Tapi tingkat pengangguran ini sedikit di luar dugaan. Padahal kan kalau kita baca berita, perusahaan-perusahaan teknologi besar itu pada PHK, perusahaan startup Indonesia pada PHK. Tapi di Amerika sendiri memang betul terjadi PHK pada sektor teknologi, tapi penciptaan lapangan kerja di sektor non-teknologi justru besar sekali. Ada sekitar kemarin saya baca 11 juta lapangan kerja yang tercipta. Orang-orang yang di lay off di sektor teknologi itu ternyata cukup banyak yang bisa mendapatkan pekerjaan dalam waktu dekat. Nah, jadi kalau misalkan dengan tingkat pengangguran yang rendah, berarti kan kalau kita mau mengatakan ekonomi Amerika resesi, mungkin tidak kejadian. Kalau skenarionya seperti itu dan bertahan terus sepanjang 2023 ini, bisa jadi ya, penurunan suku bunga itu tidak terjadi di 2023. Alasan menurunkan suku bunga tinggal inflasi saja. Nah, kalau seperti itu mungkin butuhnya 2024. Selanjutnya nih Pak, masih tentang US. Belakangan ini lagi ramai dibicarakan mengenai hutang US yang sudah kembali menyentuh plafon alias yang kita kenal debt ceiling ya Pak. Nah, bagaimana dampaknya ke Indonesia apabila terjadi default Pak? Pertama, sistem hutang di Indonesia sama di Amerika itu berbeda. Kalau di Amerika itu mereka menetapkan berdasarkan undang-undang. Jadi misalnya banyaknya hutang yang boleh diterbitkan oleh pemerintah adalah sekian triliun dolar gitu. Nah, kalau di Indonesia kita tidak berdasarkan sekian nominal rupiah, tapi maksimal kalau tidak salah 60% dari PDB. Jadi kalau PDB kita 10.000, berarti boleh sampai dengan 6.000. PDB kita 20.000, berarti 2 kali lipatnya begitu. Nah, jadi kalau ekonominya berkembang, berarti batasannya juga bisa semakin naik ke atas. Nah, untuk Amerika Serikat sendiri tidak. Mereka menetapkan satu angka nominal. Nah, angka nominal ini belakangan ini sudah mentok, sudah mau terlampau. Nah, jadi supaya mereka bisa tidak bangkrut atau masih boleh menambah hutang baru,
mereka perlu mengganti undang-undangnya atau merevisi undang-undangnya sehingga dilakukan plafonnya dinaikin lagi. Nah, kejadian seperti ini terus terang bukan yang pertama kali di Amerika Serikat. Dari berbagai zaman presiden, ya, dari yang sekarang Joe Biden, sebelumnya Donald Trump, sebelumnya lagi Barack Obama, dan sebelum-sebelumnya lagi, tentang debt ceiling ini bukan merupakan isu yang baru, sudah isu berulang. Yang membuat alot dalam negosiasinya adalah untuk bisa mensahkan undang-undang, berarti kan dua partainya harus sepakat. Nah, biasanya kesepakatan ini bisa mundur atau tertunda kalau misalkan ya yang partai yang berkuasa sama partai yang oposisi suaranya dekat sekali, sehingga tarik ulur kepentingan begitu. Pernah juga akhirnya melewati batas waktu gitu. Tidak apa-apa, akhirnya tetap berjalan apa adanya aja karena mereka mungkin punya anggaran darurat, mereka mungkin punya jalan keluar yang samping, dan akhirnya juga tercapai kesepakatan. Jadi dari pengalaman yang ada, plafon hutang ini seharusnya tidak sampai akan membuat pemerintahan Amerika Serikat gagal bayar. Ya, cuman drama daripada perdebatan berapa seharusnya, program apa yang dimajukan, dan ini akan mewarnai media. Dalam waktu dekat, ya mungkin saja akan membuat harga obligasi di US turun. Ini sifatnya hanya sangat sementara. Jadi bukan merupakan suatu kejadian harus kita khawatirkan. Selanjutnya kita beralih ke Indonesia nih Pak. Beberapa laporan keuangan bank besar di kuartal 4 tahun 2022 sudah publish. Dan hasilnya sangat luar biasa gitu ya Pak. Nah, kira-kira apakah ini akan menjadi sentimen yang positif Pak untuk pasar modal Indonesia? Kita berbicara pasar modal, salah satu aspek penting yang menggerakkan harga saham kan valuasi. Jadi valuasi itu gampangnya adalah harga saham dibagi laba bersih per saham. Makin rendah rasio itu atau PE ratio, berarti harga saham makin murah dan berpeluang naik gitu. Laporan keuangan Bank BCA, Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank BRI yang baru-baru ini keluar, itu semuanya mencetak laba besar yang mungkin terbesar sepanjang sejarah untuk masing-masing perusahaan. Kenaikan laba bersihnya juga bukan 10-20%, 50-60% seperti itu. Hal ini akan membuat EPS, earning per share, semakin tinggi, sehingga PE ratio saham semakin rendah. Nah, kalau seperti ini berarti valuasi saham semakin murah, dan tentunya ini bisa menjadi sentimen positif untuk harga saham itu sendiri. Nah, namun pasar modal itu ada fundamental, ada sentimen juga. Jadi kadang-kadang tidak serta-merta kalau laporan keuangan keluar, hasilnya bagus, harga sahamnya besok naik. Pasar modal itu memang sangat dinamis. Nah, itu saya lihat menjadi sentimen positif bagi pasar modal Indonesia, terutama di 4 bank itu, karena 4 bank itu sudah mungkin 40-50%-nya IHSG. Saya melihat juga ada efek lanjutannya lagi, di mana setelah laporan keuangan dipublikasi, biasanya 1 bulan kemudian ada pembagian dividen. Kalau laba bersihnya naik 40-50%, tentu dividen per share-nya juga naik, bisa naik juga 40-50% dengan asumsi jumlah yang dia bagikan persentasenya sama dengan tahun lalu. Dividen yield menggunakan harga awal Februari itu, beberapa bank besar bisa menembus, bisa di atas 5%, ada yang 6%, ada yang 7%. Bahkan untuk perusahaan-perusahaan energi ya, seperti batu bara itu ada yang 15, 20, 30%. Jadi kalau sekarang ada saham yang membagikan dividen dengan yield sampai dengan 5, 6 atau bahkan di atas 10%, itu juga akan menjadi sentimen positif yang luar biasa bagi harga saham. Jadi bullishnya IHSG itu menurut saya bukan setelah laporan keuangan publish, karena ini mungkin sifatnya orang masih mencerna, bisa juga sudah di price in, tapi lebih kepada nanti dividen yang dibagikan itu apakah memang benar sampai dengan angka yang tinggi itu atau enggak. Nah, kira-kira Pak, apa yang mempengaruhi laba keuangan di bank besar ini sangat baik gitu Pak di tahun 2022, khususnya di kuartal 4 ya Pak? Ya, kalau di Indonesia, perbankan itu terus terang mengalami windfall profit ya. Tapi windfall profit ini berjalan sudah dari 2021 sampai 2022 ini. Nah, kalau yang terjadi di 2021 itu sampai mungkin pertengahan 2022 itu adalah efek dari COVID. Di mana waktu COVID
bank melakukan pencadangan yang sangat besar. Pencadangan itu maksudnya gini, kredit yang diberikan itu misalnya macetnya biasanya itu 2-3%. Karena COVID mereka mungkin mencandakan sampai 10% seperti itu. Nah, pencadangan yang besar itu membuat laba bersihnya drop di 2020. Jadi kreditnya belum macet, tapi dicadangkan. Nanti kalau macet ya sudahlah, jadi laba bersihnya jatuh. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ternyata lockdown di Indonesia tidak seketat di luar negeri. Kredit yang tadinya dia pikir akan macet, ternyata banyak yang tidak macet. Sehingga yang tadinya dicadangkan, dikembalikan lagi sebagai kredit yang lancar dan pendapatan bunganya dibukukan. Nah, jadi laba di 2021 dan mungkin setengah tahunnya 2022, itu sebenarnya ditambah juga laba 2020 yang terlanjur dijadikan sebagai biaya. Nah, itu windfall profit yang tahap pertama. Nah, di 2022 pertengahan sampai dengan akhir, ini kan ada isu kenaikan BI rate, kenaikan Fed Fund rate gitu. Nah, ternyata ini juga menjadi windfall profit yang kedua bagi perbankan. Kenapa? Karena pada tahun 2022, banyak daripada dana masyarakat itu yang belum disalurkan sebagai kredit. Sama bank ya cuma disimpan aja. Nah, itu menyebabkan bank itu kalau bahasa orang over liquid. Jadi yang menempatkan deposito banyak, kreditnya keluarnya sedikit. Nah, dalam kondisi over liquid, bank itu waktu kasih bunga deposito cukup pelit. Jadi di 2022 waktu BI rate sudah naik, bank besar itu bunga depositonya mungkin baru 2%, 3%. Belakangan mungkin naik, itu pun cuma mungkin 3,5%. Sementara dengan BI rate yang naik, bank memiliki alasan untuk menaikkan tingkat suku bunga. Jadi logikanya dia bisa menahan biayanya, bunga depositonya dia bayarnya murah. Pada saat yang sama, kalau dia mau menyesuaikan bunga kredit, bisa dia lakukan kenaikan. Jadi pendapatan dari bunganya meningkat, pada saat yang sama biaya bunganya sama, atau cuma naik sedikit. Nah, itu yang membuat laba bersih, terutama big bank di Indonesia yang over liquid, itu mencetak laba yang besar. Nah, memang 2023 sudah ada kenaikan suku bunga, tapi kenaikan suku bunganya saya lihat juga masih cukup jauh dari BI rate. Memang sih suku bunga kreditnya juga dia tidak naik tinggi-tinggi sekali, tapi kondisi ini masih akan memungkinkan bagi perbankan di Indonesia untuk melanjutkan windfall profit. Perbankan merupakan sektor yang dominan di pasar modal Indonesia, baik di indeks IHSG maupun indeks LQ45, indeks 30, seri KHT gitu. Laporan keuangan bagus, otomatis IHSG-nya juga bagus. Hai sahabat Panin AM, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya supaya sahabat Panin AM semua mengetahui video-video terbaru dari Panin Asset Management. Bagi sahabat Panin AM yang masih ingin tahu nih apa sih itu reksadana dan hal-hal informasi lainnya terkait dengan reksadana, bisa diklik atau dicek di video sebelah kanan. Jika sahabat Panin AM yang ingin mengetahui terkait dengan market update terbaru, bisa diklik video di sebelah kiri.